Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rudi Hartono, channel pembahasan soal-soal dan tutorial. Kali ini kita akan membahas soal ulangan akhir semester atau sekarang disebut dengan penilaian akhir semester Fisika kelas 11 semester 2 tahun pelajaran 2017-2018 kurikulum 2013. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video pembahasan soal-soal berikutnya. Kita lihat soal pertama. Gas ideal menerima kalor sebesar 25 Joule jika usaha luar yang dilakukan oleh gas sebesar 20 Joule. Perubahan energi dalam gas adalah. Nah, baiklah adik-adik, soal ini berkaitan dengan hukum pertama termodinamika. Ya, hukum pertama termodinamika. Yang dituliskan dengan persamaan Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, jadi inilah persamaan pada hukum pertama termodinamika. Kemudian kita lihat data yang diketahui di soal, kalor sebesar 25 Joule. Nah, ingat di sini konsepnya untuk kalor dan usaha terdapat kesepakatan tentang tanda. Untuk kalor, ya, sebaiknya kita buatkan berupa gambar. Ya. Nah, ini kita anggap sistem. Ya. Ini lingkungan. Ya. Untuk kalor, jika kalor masuk ke dalam sistem atau gas menerima kalor, itu nilai Q adalah positif. Ya. Sebaliknya ketika kalor keluar dari sistem ke lingkungan atau gas melepaskan kalor, maka di sana Q negatif. Nah, hal sebaliknya berlaku untuk usaha. Jika sistem atau gas menerima usaha, maka nilai usaha sama dengan negatif. Dan ketika gas atau sistem melakukan usaha, maka W bernilai positif. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diingat. Selain hukum pertama termodinamika, perjanjian tanda ini harus ada diingat. Ya. Maka untuk soal ini gas menerima kalor. Ya. Kalau gas menerima kalor, jadi sistem ini gas, maka Q bernilai positif, jadi Q positif 25 Joule. Kemudian usaha luar yang dilakukan oleh gas, jadi gas melakukan usaha, maka W juga positif. Ya, W juga positif 20 Joule. Jadi kita tinggal menghitung nilai perubahan energi dalam. Yang ditanya adalah delta U. Maka dari sini kita peroleh bahwa delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, Q 25 Joule dikurang W 20 Joule sama dengan 5 Joule. Jawaban untuk soal ini adalah A. Soal berikutnya, sejumlah gas ideal mengalami proses isokorik sehingga A. tidak memiliki energi dalam, B. gas tidak melakukan usaha, C. tekanan gas menjadi tetap, D. kecepatan molekul sama, E. kecepatan rata-rata molekul lebih besar pada suhu tinggi. Nah, baiklah adik-adik,
Untuk soal ini kita perlu memahami apa pengertian dari isohorik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di dalam termodinamika terdapat 4 jenis proses, yaitu isohorik, isobarik, isotermik atau isotermal, dan adiabatik. Ya. Nah, untuk isohorik, proses ini terjadi pada saat volume tetap. Isobarik pada kondisi tekanan tetap, V tetap. Isotermik, proses yang terjadi pada suhu tetap. Sedangkan adiabatik, proses yang tidak terjadi perpindahan kalor. Untuk di sini Q sama dengan 0. Nah, untuk pilihan jawaban volume tetap tidak ada, maka kita lihat proses selanjutnya. Jika volume tetap, apa yang akan terjadi? Kita lihat usaha oleh gas, bahwa usaha sama dengan P dikali delta V. Nah, jika V tetap, ya, maka perubahan volume atau delta V itu sama dengan 0, karena nilai V-nya tetap, ya, V2 kurang V1 sama dengan 0. Nah, jika delta V-nya sudah 0, maka nilai usaha nanti P dikali 0 sama dengan 0. Nah, maka ketika W sama dengan 0, ini dikatakan bahwa gas tidak melakukan usaha. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah B, ya. Soal nomor 3. Sejumlah gas ideal mengikuti proses seperti gambar di bawah ini. Berapa besarnya usaha yang dilakukan gas selama proses A, B, C, D, A? Baik, untuk menentukan usaha pada siklus, ya, atau usaha pada grafik, bisa kita tentukan dengan rumus, ya, bahwa usaha sama dengan P dikali delta V. Ini secara teori. Namun ada cara cepat, ya. Ini cara cepat untuk menghitung usaha pada grafik, ya. Nah, apalagi grafik itu berupa siklus, atau khususnya pada siklus. Nah, rumusnya adalah bahwa usaha sama dengan luas grafik, ya. Nah, ini perlu adik-adik catat bahwa usaha sama dengan luas grafik. Nah, mana grafik yang dimaksud? Karena proses yang diminta adalah A, B, C, D, A, berarti A, B, C, D, A. Berarti grafiknya adalah persegi ini, ya, persegi ini. Nah, berarti untuk menghitung usaha kita tinggal menghitung luas persegi atau segi 4 A, B, C, D, A. Nah, kita tuliskan di sini W sama dengan, nah, tinggi dari segi 4-nya adalah 50, kemudian lebarnya 2/10 itu 8, maka usahanya kita peroleh 400 Joule, ya, atau 4 kali 10 pangkat 2 Joule. Maka jawabannya adalah E. Soal berikutnya,
Grafik mesin Carnot PV. Jika kalor yang dilepas ke lingkungan 3000 Joule, maka kalor yang diserap sistem adalah, nah di sini kalor yang diserap sistem. Nah, kita ingat kembali adik-adik bahwa pada mesin Carnot atau siklus Carnot terdapat 3 komponen, ya, 3 komponen penting, yaitu Q1. Q1 ini adalah kalor yang diserap, ya, ini diserap, lihat di tanda panah. Kemudian Q2 arahnya ke bawah, berarti ini adalah kalor yang dilepas. Nah, kalor diserap terjadi pada suhu tinggi, ya, ini T1, dan kalor yang dilepas terjadi pada suhu rendah, T2. Kita ingat kembali bahwa hubungan antara Q dengan T dapat kita tuliskan Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2, ya. Kemudian kita lihat di soal diketahui jika kalor yang dilepas ke lingkungan 3000 Joule, berarti ini Q2, ya. Maka kalor yang diserap sistem adalah, berarti yang ditanya adalah Q1. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke persamaan. Jadi ini persamaan hubungan antara Q dan T pada siklus Carnot. Jadi Q1 per 3000 sama dengan T1 nya 600 per 400. Ini bisa kita sederhanakan, ini 3, 2, sehingga Q1 sama dengan 3 dikali 3000 sama dengan 9000 per 2. Jadi Q1 kita peroleh 4500 Joule. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami? Baik, jawaban untuk soal ini adalah B. Soal nomor 5. Sebuah refrigerator mempunyai koefisien performansi 2. Bila kalor yang diambil dari reservoir suhu rendah 400 kJ, maka kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan mesin pendingin. Mesin pendingin. Nah, di mana pada mesin pendingin terdapat rumus untuk menghitung koefisien performansi Kp sama dengan Q2 per W. Ya, ini rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien performansi pada mesin pendingin. Nah, sekarang kita lihat di soal. Berarti di soal diketahui koefisien performansi 2, berarti ini Kp. Kalor yang diambil dari reservoir suhu rendah. Reservoir suhu rendah berarti Q2. Nah, maka kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi adalah, berarti yang ditanya adalah Q1, ya. Nah, bagaimana hubungan antara Q1 dengan Q2? Nah, hubungannya adalah bahwa usaha nanti itu sama dengan Q1 dikurang Q2, ya. Jadi nanti kita tuliskan ke sini. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa nilai usaha. Kp, ya, Kp-nya 2 sama dengan Q2 400 per W, sehingga W sama dengan 400 per 2 sama dengan 200 kJ, ya. Nah, di sini kita peroleh W. Kemudian W-nya 200 sama dengan Q1 dikurang Q2 tadi 400. Nah, sehingga nilai Q1
adalah 200 ditambah 400. Jadi nilai Q1 sama dengan 600 kilojoule. Oke. Nah, berarti kalor yang diberikan pada reservoir suhu tinggi adalah 600 kilojoule. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Nah, jadi yang perlu adik-adik ingat untuk soal ini adalah rumus KP Q2 per W dan rumus usaha Q1 dikurang Q2.